Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfa Rafika Jadi, NIM 2020 A1E001. Prodi Pendidikan Sejarah, mata kuliah Statistik Pendidikan, tugas UTS Bunda Vera. Pertama, apa perbedaan statistik deskriptif sama statistik inferensial? Jelaskan dengan contohnya. Statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan atau data penyajian suatu gugus data, sehingga memberikan informasi yang berguna baik dengan cara pengolahan, pemusatan, dan atau analisis. Dan contohnya sekurang-kurangnya ada 100 perumahan kumuh setiap tahunnya. Akibatnya tidak terkontrollah urbanisasi di kota Jakarta. Statistik inferensial adalah cukup dari semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagaimana data untuk kemudian sampai pada permalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan gugus data induknya. Contohnya, di bidang PWK berdasarkan analisis lahan hijau, diketahui kebakaran hitam di Provinsi Riau sangat cepat, sehingga dalam 2 dekade tahun terakhir ruang terbuka hijau di perkotaan tinggal 45%. Kedua, sebutkan beberapa jenis penilaian skala sikap dan jelaskan pengertian jenis penilaian skala sikap. Ada 5. Yang pertama, skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan juga persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial sebagai subjek objek penelitian. Dengan menggunakan skala Likert, maka variabel bisa dijabarkan menurut urutan variabel, subvariabel atau dimensi, indikator, deskriptor. Yang kedua, skala Guttman adalah skala yang digunakan untuk jawaban yang bersifat jelas atau tegas dan konsisten. Selain itu, urutan atau hierarki pernyataan sangat jelas dalam skala ini. Yang ketiga, skala semantik diferensial. Skala yang memiliki karakteristik dipolar tersebut mempunyai 3 dimensi dasar sikap seseorang terhadap objek itu, menurut Iskandar 2154, yakni potensi, yaitu kekuatan atau atraksi fisik suatu objek, lalu evaluasi, yaitu hal-hal yang menguntungkan atau tidak menguntungkan suatu objek. Dan terakhir, yakni aktivitas, yaitu tingkatan gerakan suatu objek. Yang keempat, rating scale, bedanya dengan skala sebelumnya. Pada rating scale, data yang kita dapatkan adalah data mentah berupa angka yang nantinya ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Rating scale juga digunakan untuk mengukur sikap, gejala atau fenomena sosial, misalnya ekonomi, kinerja, karyawan, motivasi, pegawai, dan lain-lain. Contohnya, yakni ingin mengetahui motivasi kerja karyawan saat pandemi. Yang kelima, skala Thurston, pernyataan atau pertanyaan pada skala Thurston skala. Susun meminta respon untuk memiliki pertanyaan yang ia setuju saja dari beberapa pertanyaan yang menyajikan pandangan dengan pandangan yang beda. Setiap item mempunyai nilai sendiri dari angka 1 sampai 10. Namun, nilai dari pernyataan ini tidak diketahui oleh responden. Maka pemberian skor akan dinilai sesuai dengan pernyataan yang dipilih responden. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan data primer dan data sekunder? Data primer adalah data yang diambil secara langsung. Data primer
mengacu pada data tangan pertama yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Data sekunder berarti data yang dikumpulkan oleh orang lain sebelumnya, survei, observasi, eksperimen, kuesioner, wawancara pribadi, dan lain-lain. Yang keempat, jelaskan pengertian populasi dan sampel. Populasi adalah objek atau subjek yang berbeda suatu wilayah tertentu dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dengan populasi. Yang kelima, jelaskan dan berikan masing-masing satu contoh dari satu. Dari yang pertama data nominan, 2 data invertal, 3 data sekunder, 4 data primer. Yang pertama data nominan. Data nominan merupakan salah satu data yang bersifat kategorik. Data ini diperoleh dari pengukuran nominan, yaitu proses pengelompokan beberapa objek yang berbeda berdasarkan karakteristik tertentu. Data ini hanya memungkinkan setiap objek memiliki satu kategori. Contohnya, dari data ini adalah jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Yang kedua, data interval. Data interval adalah data di mana objek atau kategori dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval antara tiap objek atau kategori sama. Data ini dicirikan dengan urutan kategori tidak mempunyai jarak yang sama, tetapi tidak memiliki nilai nol mutlak atau absolut. Contohnya rata-rata tinggi badan. Berdasarkan usia, untuk anak-anak yang berusia 6-12 memiliki rata-rata tinggi badan 130-145 cm. Untuk remaja yang berusia 13-18 memiliki rata-rata tinggi badan 146-160 cm, dan untuk dewasa yang berusia 19-26 cm memiliki rata-rata tinggi badan 161-199 cm. Yang ketiga, data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berasal dari berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh si peneliti untuk digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Data sekunder pada umumnya bisa didapatkan melalui buku, artikel, publikasi pemerintah, ataupun dari laporan-laporan sebelumnya yang berkaitan dengan informasi yang sedang dicari. Contohnya, data kependudukan seperti data dari Badan Pusat Statistik Nasional maupun regional. Yang keempat, data primer. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber utama, bisa melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Biasanya, sumber data primer dipilih dan disesuaikan secara khusus untuk memenuhi tujuan penelitian tertentu. Sebelumnya memiliki sumber pengumpulan data, tujuan penelitian dan populasi sasaran perlu diidentifikasi lebih dulu. Contoh dari data primer adalah saat melakukan survei pasar, tujuan survei dan populasi sampel perlu diidentifikasi. Melalui langkah ini, Anda dapat mengetahui sumber pengumpulan data yang paling tepat digunakan. Misalnya, survei offline mungkin akan lebih pas untuk masyarakat yang tinggal di daerah terperinci tanpa koneksi internet dibandingkan dengan survei online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.